Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang off-balance sheet risk atau risiko dari off-balance sheet. Anggotanya terdiri dari Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020 12 11 040 dan saya sendiri Noval Saripanegara dengan NIM 2020 12 11 048 dan ada Resnandian Norman Hidayat dengan NIM 2020 12 11 064 dan ada Fadil Muharram dengan NIM 2020 11 11 072. Next. Pada kesempatan kali ini ada table of content atau hal-hal yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada off balance sheet activities and FI solvency, dan yang ketiga itu ada return and risk of off balance sheet activities. Next. Nah, yang pertama, learning objective pertama itu adalah introduction pada bab ini. Next. Salah satu pilihan terpenting yang dihadapi manajer lembaga keuangan adalah skala relatif dari aktivitas di dalam dan di luar neraca atau off-balance sheet lembaga keuangan. Sebagian besar dari kita mengetahui aktivitas di neraca karena muncul di neraca aset dan kewajiban lembaga keuangan yang dipublikasikan. Misalnya itu simpanan dan kepemilikan obligasi dan pinjaman lembaga keuangan adalah aktivitas di neraca. Sebagai perbandingan, aktivitas di luar neraca kurang jelas dan seringkali tidak terlihat oleh semua pihak kecuali investor atau regulator yang memiliki informasi terbaik. Dalam istilah akuntansi, item di luar neraca biasanya muncul di bawah garis bawah atau biasanya muncul itu setelah total. Seringkali hanya sebagai catatan kaki untuk laporan keuangan atau disclosure. Namun, dalam istilah ekonomi, pos di luar neraca adalah aset dan kewajiban kontingensi yang mempengaruhi masa depan, bukan bentuk neraca lembaga keuangan saat ini. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada kemampuan dan kinerja keuntungan lembaga keuangan di masa depan. Dengan konsekuensi, manajemen yang efisien dari item-item off balance sheet ini sangat penting untuk mengendalikan keseluruhan exposure risiko dalam lembaga keuangan yang modern. Next. Dari perspektif penilaian, aset dan liabilitas off balance sheet berpotensi menghasilkan arus kas masa depan yang positif atau negatif. Biaya dari aktivitas off balance sheet menyediakan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak lembaga keuangan, terutama yang terbesar dan paling layak dipercaya. Misalnya itu adalah hanya dalam kuartal pertama tahun 2015, pendapatan perdagangan sekuritas derivatif yang diperoleh bank komersial mencapai 7,7 miliar US dollar dibandingkan dengan 1,9 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun 1996 dan naik dari kerugian kuartal keempat 2008 atau pada puncak krisis keuangan Great Depression itu sebesar 9,2 miliar US dollar. Lembaga keuangan menggunakan beberapa aktivitas off balance sheet khususnya seperti forward, futures, option, dan swap untuk mengurangi atau mengelola risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan risiko kredit exposure dengan cara yang lebih baik dari apa yang akan ada tanpa aktivitas ini. Namun, aktivitas off-balance sheet dapat melibatkan risiko yang menambah eksposur risiko lembaga keuangan secara keseluruhan. Memang, inti dari krisis keuangan adalah kerugian yang terkait dengan sekuritas berbasis hipotek di luar neraca yang dibuat dan dipegang oleh lembaga keuangan. Next. Kerugian mengakibatkan kegagalan, akuisisi atau bailout dari beberapa lembaga keuangan terbesar dan hampir runtuhnya sistem keuangan dan ekonomi dunia. Sebagai akibat, nilai sebenarnya atau fair value dari modal atau kekayaan bersih lembaga keuangan bukan hanya perbedaan antara nilai pasar, aset, dan kewajiban di neraca, tapi juga mencerminkan perbedaan antara nilai pasar saat ini dari aset dan kewajiban di luar neraca atau kontingensi. Bab ini mengkaji beberapa kegiatan off balance sheet dari lembaga keuangan yang dapat dilihat pada tabel 16.1. Pertama-tama kami membahas pengaruh aktivitas off balance sheet pada exposure risiko lembaga keuangan, kinerja pengembalian, dan solvabilitas. Kami kemudian menjelaskan berbagai jenis aktivitas off balance sheet dan risiko yang terkait dengan masing-masingnya. Karena aktivitas off balance sheet ini menciptakan exposure risiko solvabilitas,
Regulator memperlakukan persyaratan modal pada aktivitas ini. Persyaratan modal dijelaskan nanti pada bab 20. Meskipun pembahasan menekankan bahwa aktivitas ini dapat menambah risiko lembaga keuangan, bab ini diakhiri dengan diskusi tentang peran aktivitas off-balance sheet dalam mengurangi risiko lembaga keuangan. Kotak perspektif industri memperlihatkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko di luar neracanya. Next. Ini ada tabel 16.1 jenis utama dari kegiatan off balance sheet. Jadwal ada yang schedule, ada yang non schedule. Karena schedule itu ada komitmen pinjaman, komitmen kontraktual untuk memberikan pinjaman sampai dengan jumlah tertentu pada tingkat bunga tertentu di masa depan. Yang kedua itu ada LC atau letter of credit, jaminan kontingensi yang dijual oleh lembaga keuangan untuk menanggung kinerja pembeli jaminan. Yang ketiga itu ada kontrak derivatif atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan kuantitas standar suatu aset dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal tertentu di masa depan. Yang keempat itu ada perdagangan saat diterbitkan atau memperdagangkan sekuritas sebelum diterbitkan sebenarnya atau dipublikasi. Yang kelima itu ada pinjaman yang dijual atau pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan dan kemudian dijual kepada investor lain yang dalam beberapa kasus dapat dikembalikan ke lembaga asal di kemudian hari jika kualitas kredit dari pinjamannya itu memburuk. Kalau yang non-schedule-nya itu ada risiko penyelesaian atau risiko kredit intrahari seperti yang terkait dengan aktivitas transfer kawat chips. Dan yang kedua itu risiko afiliasi atau risiko yang dikenakan pada satu afiliasi holding company sebagai akibat dari potensi kegagalan afiliasi holding company lainnya. Next. Nah, learning object kedua itu adalah off balance sheet activities and FI solvency. Next. Item atau aktivitas adalah aset di luar neraca atau off balance sheet jika peristiwa kontingensi itu terjadi. Item atau aktivitas tersebut berpindah ke sisi aset neraca. Sebaliknya, item atau aktivitas merupakan kewajiban off balance sheet jika peristiwa kontingensi itu terjadi. Item atau aktivitas berpindah ke sisi kewajiban di neraca. Misalnya, seperti yang akan kita bahas lebih rinci nanti, lembaga keuangan menjual berbagai jaminan kerja, terutama jaminan bahwa nasabahnya tidak akan lalai dalam kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya. Contoh jaminan tersebut termasuk letter of credit atau standby letter of credit atau SBLC. Jika terjadi gagal bayar pelanggan, kewajiban kontingensi lembaga keuangan menjadi kewajiban aktual dan beralih ke sisi kewajiban di neraca. Memang manajer dan regulator lembaga keuangan sekarang mengenali dan mengukur resiko aktivitas off balance sheet dan dampaknya terhadap nilai lembaga keuangan. Next. Sementara beberapa bagian dari resiko off balance sheet ini terkait dengan resiko suku bunga, resiko kredit, dan resiko lainnya. Item ini juga menimbulkan resiko unik yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Kegagalan atau hampir kegagalan beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat terbesar selama krisis keuangan dapat dikaitkan dengan resiko yang terkait dengan kegiatan off balance sheet ini. Contohnya itu bank investasi dari Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch. Lembaga tabungan, Washington Mutual, perusahaan asuransi atau AIG, bank komersial, grup Citigroup, perusahaan keuangan atau grup CIT, dan lembaga yang disponsori pemerintah atau Fannie Mae and Freddie Mac. Kemudian, kerugian dari jatuhnya nilai hipotek subprime dan sekuritas off balance sheet yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun US dollar di seluruh dunia hingga pertengahan tahun 2009. Seperti yang akan kita bahas nanti di bab ini, kepemilikan lembaga keuangan dari off balance sheet dan jatuhnya pasar hipotek pada pertengahan dan akhir tahun 2000-an mengakibatkan perubahan dalam pengaturan kegiatan off balance sheet di lembaga keuangan. Next. Nah, ini ada tabel 16.3 efek derivatif ditahan dari neraca lembaga keuangan. Ada 4 yaitu forward contract. Biasanya forward contract ini yang dilakukan antara pembeli dan penjual pada waktu 0 atau di hari itu untuk menukar aset non-standar, biasanya valuta asing dengan uang tunai di masa depan.
Rincian aset dan harga yang harus dibayar pada tanggal berakhirnya kontrak forward ditetapkan pada waktu sekarang. Harga kontrak forward ditetapkan selama masa kontraknya. Jadi untuk mencegah dari risiko valuta asing ketika terjadi kerugian karena penurunan nilai atau penambahan dari nilai kurs. Futures kontrak itu kesepakatan antara pembeli dan penjual pada waktu nol untuk menukarkan aset standar dengan uang tunai pada tanggal tertentu di masa mendatang. Setiap kontrak memiliki kadaluarsa standar dan transaksi terjadi di pasar terpusat. Harga kontrak berjangka ini berubah setiap hari karena nilai pasar asetnya itu mendasari kontrak berjangka berfluktuasi atau selalu berubah-ubah. Yang ketiga itu ada option yang merupakan sebuah kontrak yang memberikan pemegangnya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir itu ada swap atau perjanjian antara dua pihak untuk bertukar aset atau serangkaian arus kas untuk jangka waktu tertentu pada interval tertentu. Next. Karena item di luar neraca adalah aset dan kewajiban kontingensi dan berpindah ke neraca dengan probabilitas kurang dari 1, penilaiannya sulit dan seringkali sangat kompleks. Karena banyak item off balance sheet ini melibatkan fitur opsi, metodologi yang paling umum adalah menerapkan harga, klaim, atau opsi kontingensi modal kekurangan atau ORI. Misalnya, satu cara yang relatif sederhana untuk memperkirakan nilai posisi off balance sheet ini dalam opsi adalah dengan menghitung delta opsi. Sensitivitas nilai opsi terhadap perubahan unit harga sekuritas yang mendasarinya, kemudian dikalikan dengan nilai nosional dari posisi opsi. Delta opsi terletak antara 0 dan 1. Jadi anggaplah lembaga keuangan telah membeli opsi panggilan pada obligasi, yaitu memiliki aset off balance sheet dengan nominal 100 juta US dollar dan delta dihitung pada 0,25. Maka nilai aset kontingensi dari posisi opsi ini adalah 25 juta dolar. Next. Nah, 25 juta dolar ini didapatkan dari rumus change in the option price dibagi dengan change in price of underlying security atau dengan simbol DO dibagi DS sama dengan 0,25. D kecil itu merupakan delta dari sebuah opsi dan F itu merupakan notional or face value of option. Di sini nilainya 100 juta. Nah, nilai aset setara delta atau kontingensi sama dengan delta dikali nilai nominal opsi, yang dimana 0,25 dikali dengan 100 juta US dollar dapat 25 juta US dollar. Tentu saja untuk mengetahui nilai delta untuk opsi diperlukan model penentuan harga opsi seperti Black-Scholes atau model binomial. Secara umum, delta opsi bervariasi dengan tingkat harga sekuritas yang mendasarinya saat bergerak masuk dan keluar dari uang, yaitu 0 kurang dari D kurang dari 1,4. Perhatikan bahwa jika lembaga keuangan menjual opsi, mereka akan dinilai sebagai kewajiban kontingensi. Next. Komitmen pinjaman dan LC juga merupakan aktivitas off balance sheet yang memiliki fitur opsi. Khususnya pemegang komitmen pinjaman atau batas kredit yang memutuskan untuk menggunakan batas kredit tersebut menggunakan opsi untuk meminjam. Ketika pembeli default jaminan, pembeli ini menggunakan opsi default. Demikian pula ketika pihak lawan transaksi derivatif tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar, misalnya dalam swap, ini dianggap sebagai pelaksanaan opsi gagal bayar. Sehubungan dengan swap, futures, dan forward, pendekatan umum adalah mengubah posisi ini menjadi nilai setara dengan aset dasar. Misalnya itu, swap suku bunga tetap float atau mengambang 20 juta US dollar 10 tahun, di mana lembaga keuangan menerima 20 kali pembayaran suku bunga tetap setengah tahun sebesar 8% per tahun, yang dimana berarti 4% per setengah tahun atau per satu semester. Dan membayar pembayaran dengan suku bunga mengambang atau floating setiap setengah tahun. Di indeks ke LIBOR dapat dilihat sebagai ekuivalen dalam hal penilaian posisi di neraca dalam dua obligasi senilai 20 juta US dollar. Next. Artinya, lembaga keuangan dapat dilihat sebagai long atau long sebesar 20 juta US dollar
memegang aset dalam obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan sebesar 8% per tahun, dan short sebesar 20 juta atau memegang liabilitas dalam obligasi dengan suku bunga mengambang sebesar 10. Jatuh tempo tahun yang tingkatnya disesuaikan setiap 6 bulan. Nilai pasar swap dapat dilihat sebagai nilai sekarang dari selisih antara arus kas pada obligasi suku bunga tetap dan arus kas yang diharapkan pada obligasi suku bunga yang float. Nilai pasar ini biasanya merupakan persentase yang sangat kecil dari nilai nosional swap. Dalam contoh swap 20 juta dolar, kita nilai pasarnya sekitar 3% dari angka ini atau 600.000 US dollar. Bank for International Settlements atau BIS melaporkan total nilai nosional sekuritas derivatif OTC adalah sebesar 630,1 miliar US dollar pada tahun 2015 dan nilai pasar sekuritas ini adalah 20,9 miliar US dollar atau jika dipersenkan itu sebesar 3,3% dari nilai nasional. Pada bulan Desember 2008, setelah dimulainya krisis keuangan atau Great Depression, nilai nosional adalah 591,96 US dollar miliar. Penurunan pertama dan nilai pasar adalah 33,89 miliar US dollar atau 5,7%. Next. Dengan model penelitian ini, kita dapat menghitung dalam arti perkiraan sewa saat ini atau nilai pasar dari setiap aset dan kewajiban off balance sheet dan pengaruhnya terhadap solvabilitas lembaga keuangan. Memang dari perspektif pemegang saham dan regulator, peningkatan besar dalam nilai kewajiban off balance sheet dapat membuat lembaga keuangan ini bangkrut secara ekonomis sama efektifnya dengan kerugian karena perbedaan suku bunga yang tidak sesuai dan gagal bayar atau kerugian kredit dari aktivitas neraca. Misalnya selama krisis keuangan, kerugian kewajiban utang yang dijamin off balance sheet ini terkait dengan hipotek Amerika Serikat mencapai 260 miliar US dollar. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil Muarab. Ya, selanjutnya L3 returns and of balance sheet activities. Next. Pada 1980-an meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur. Peningkatan volatilitas suku bunga dan margin bunga yang ditekan untuk pinjaman di neraca karena persaingan non-bank mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan OBS yang menguntungkan. Dengan memindahkan aktivitas dari neraca, bank berharap memperoleh lebih banyak pendapatan fee untuk mengimbangi penurunan margin atau spread pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak karena persyaratan cadangan, premi asuransi simpanan, dan persyaratan kecukupan modal tidak dibebankan pada aktivitas di luar neraca. Dengan demikian, bank memiliki insentif, pendapatan, dan peraturan pemindahan pajak untuk memindahkan aktivitas dari neraca mereka. Next. Pertumbuhan dramatis dalam aktivitas KBS menyebabkan Federal Reserve menggunakan skema pelacakan pada tahun 1943 sebagai bagian dari laporan panggilan timbulan, bank dan tabungan institusi mulai mengirimkan jadwal L di mana mereka mencantumkan ukuran dan variasi kerjaan OBS mereka. Kami menunjukkan aktivitas balance sheet untuk bank komersial AS dan lembaga tabungan untuk tahun 1992 dan kuartal pertama 2015. Pada tabel 16-4 kami juga menunjukkan distribusi kegiatan OBS tahun 2015 untuk JP Morgan Chase pada tabel 16-4. Pada tabel 16-4 perhatikan pertumbuhan relatif dari aktivitas dua neraca. Pada tahun 1992 nilai nasional atau nominal aktivitas OBS adalah 90.358,9 dolar miliar dibandingkan dengan 3.506,2 miliar dolar pada aktivitas di neraca. Pada kuartal pertama 2015, nilai nasional dari aktivitas OBS ini adalah 213.860,6 miliar dolar, meningkat 1.965% hanya dalam waktu 24 tahun. Dibandingkan dengan 14.736,6 miliar dolar aktivitas di neraca, meningkat 320%. Dengan demikian pula, pada tahun 2015, JP Morgan Chase sendiri memiliki total aktivitas OBS sebesar 58.485,3 miliar dolar, 57.096,1 miliar dolar diantaranya adalah next. Kontrak derivatif atau futures, forward, swap, option, dan kredit derivatif
dibandingkan dengan aset neraca sebesar 2.021,1 miliar dolar. Tabel 16 menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan aktivitas OBS selama periode 1992-2015 disebabkan oleh kontrak derivatif. Pemilikan kontrak ini meningkat 2.045% dari 8.065 miliar dolar pada tahun 1992 menjadi 249.330 miliar dolar pada kuartal kedua tahun 2011, sebelum turun kembali menjadi 203.120 miliar dolar pada tahun 2015. Next. Pada tahun 2010, sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan adalah peraturan broker yang melarang lembaga penyimpanan AS atau DI untuk terlibat dalam perdagangan hak milik, yaitu perdagangan sebagai prinsipal untuk rekening perdagangan bank. Ini termasuk setiap transaksi untuk membeli atau menjual derivatif. Dengan demikian, hanya cabang perbankan investasi dari bisnis tersebut yang diizinkan untuk melakukan perdagangan semacam itu. Aturan broker diterapkan pada April 2014 dan bank memiliki waktu hingga 21 Juli 2015 untuk mematuhinya. Hasilnya adalah pengurangan sekuritas derivatif yang ditahan di neraca oleh lembaga keuangan ini. Sebagian besar kegiatan OBS ini dilakukan hanya oleh beberapa bank. Misalnya pada tahun 2015 sekitar 1.420 lebih dari 5.070 bank AS dan lembaga tabungan memegang derivatif OBS yang dilaporkan pada tabel 16.5 dan 25 bank besar memiliki 99,8% dari derivatif yang beredar. Sementara seperti disebutkan di atas, nilai nosional item OBS dilebihkan pasar mereka saat ini atau nilai klaim kontingensi. Pertumbuhan aktivitas ini masih fenomenal. Memang peningkatan fenomenal ini telah mendorong regulator untuk berlakukan persyaratan modal pada aktivitas semacam itu dan secara eksplisit mengakui ekspresi risiko solvabilitas LK dari melakukan aktivitas semacam itu. Persyaratan modal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1993. Next. Dari tabel 16.4 dan 16.5, jenis utama aktivitas OBS untuk Bank AS adalah komitmen pinjaman, standby letter of credit and letter of credit, kontrak berjangka, kontrak forward, swap, dan opsi, sekuritas yang diterbitkan, pinjaman dijual. Perusahaan asuransi juga terlibat dalam sebagian besar kegiatan OBS ini. Next. Bagian selanjutnya menganalisis aktivitas OBS ini secara lebih rinci dan memberi perhatian khusus pada jenis paparan risiko yang dihadapi LK saat terlibat dalam aktivitas tersebut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, penilaian pasar yang tepat atas aset dan kewajiban kontingensi ini bisa sangat sulit karena fitur klaim kontingensi dan aspek pidana yang kompleks. Paling tidak, manajer FT seharusnya tidak mengerti hanya fitur umum dari eksposur risiko terkait dengan masing-masing aset dan liabilitas OBS utama, tetapi juga bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi pengembalian dan profitabilitas LK. Next. Komitmen saat ini sebagian besar pinjaman komersial dan industri dilakukan oleh perusahaan yang mengambil atau meminjam jalur kredit atau komitmen pinjaman yang telah dinegosiasikan sebelumnya daripada meminjam pinjaman spot. Pada bulan Mei 2015, 94,6% dari seluruh pinjaman KDNI berjangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun dan 87,6% pinjaman KDNI yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun berdasarkan kontrak komitmen. Perjanjian komitmen pinjaman adalah komitmen kontraktual oleh FI untuk meminjamkan kepada perusahaan jumlah maksimum tertentu. Katakanlah 10 juta dolar dengan suku bunga tertentu, katakanlah 12%. Perjanjian komitmen pinjaman Perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan namanya waktu di mana peminjam memiliki opsi untuk mengambil pinjaman ini. Jika pinjaman tidak diperlukan, opsi atau penarikan tidak akan dilakukan. Next. Selain itu, FI harus siap untuk menyediakan 10 juta dolar penuh kapan saja selama periode komitmen, katakanlah 1 tahun. Sementara itu peminjam memiliki pilihan berharga untuk mengambil jumlah antara $0 dan 10 juta dolar. FI juga dapat membebankan biaya scan atau biaya komitmen kepada peminjam atau saldo tidak terpakai di basis komitmen pada akhir periode. Dalam contoh ini, jika peminjam mengambil dana hanya sebesar 80 juta dolar,
sepanjang tahun, biaya atau komitmen yang tidak terpakai adalah 1/4%. FI akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 1,5% dikalikan $2 juta atau $5.000. Next. Gambar 16 kita menjadikan ringkasan struktur komitmen pinjaman ini. Perhatikan bahwa hanya ketika peminjam benar-benar menarik komitmen, pinjaman yang diberikan berdasarkan komitmen muncul di neraca. Jadi hanya ketika peminjam $8 juta dihapuskan, neraca menunjukkan pinjaman baru senilai $8 juta yang sedang dibuat. Ketika komitmen $90 juta dibuat pada waktu 0, tidak ada yang terlihat di neraca. Dengan demikian, FI harus siap memberikan pinjaman penuh sebesar $1 juta pada hari apapun dalam periode komitmen 1 tahun. Yaitu pada waktu 0, klaim kontingensi baru atas sumber daya FI telah dibuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, risiko kontingensi apa yang ditimbulkan oleh ketentuan komitmen pinjaman? Setidaknya ada 4 jenis risiko yang terkait dengan perpanjangan komitmen pinjaman. Risiko suku bunga, risiko takedown, risiko kredit, dan risiko pendanaan agregat. Next. Risiko suku interest rate risk. Risiko suku bunga adalah risiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa FI terlebih dahulu membuat komitmen untuk menyediakan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen baik pada satu suku bunga tetap sebagai komitmen, pinjaman suku bunga tetap atau beberapa tingkat variabel sebagai komitmen pinjaman tingkat variabel. Misalkan FI berjanji sebelumnya untuk meminjamkan maksimal $10 juta dengan tingkat bunga tetap 12% sepanjang tahun dan biaya dananya naik. Biaya dana mungkin naik ke tingkat yang membuat selisih antara tingkat komitmen 12% dan biaya dana FI menjadi negatif atau sangat kecil. Lebih dari itu, 12% mungkin jauh lebih rendah daripada suku bunga yang harus dibayar pelanggan jika terpaksa meminjam di pasar pinjaman spot di bawah kondisi suku bunga saat ini. Ketika suku bunga benar-benar naik selama periode komitmen, maka akan kehilangan portfolio komitmen pinjaman suku bunga tetap. Karena peminjam menggunakan opsi berharga mereka untuk meminjam dalam jumlah penuh dengan suku bunga di bawah pasarnya. Salah satu cara FI dapat mengendalikan risiko ini adalah dengan membuat suku bunga komitmen mengembang dengan suku bunga pinjaman spot, misalnya dengan mengindeks komitmen pinjaman ke suku bunga utama. Jika suku bunga utama naik selama periode komitmen, demikian pula biaya pinjaman komitmen kepada peminjam-peminjam yang membayar suku bunga pasar yang berlaku saat komitmen ditarik. Namun demikian, solusi fixed formula rate ini tidak sepenuhnya menghilangkan risiko suku bunga atas komitmen pinjaman. Misalkan tingkat bunga utama naik 1%, tapi biaya dana naik 1,25%. Selisih antara pinjaman komitmen terindeks dan biaya dana penyempit sebesar 0,25%. Risiko penyebaran ini sering disebut risiko basis. Next. Takedown risk. Risiko kontingensi lainnya adalah risiko penghapusan, khususnya dalam membuat komitmen pinjaman. Kita harus selalu siap untuk memberikan garis komitmen maksimum $1 juta dalam contoh kita. Peminjam memiliki opsi fleksibel untuk meminjamkan apapun antara $0 atau plafon $1 juta pada hari kerja apapun dalam periode komitmen. Hal ini menghadapkan FI pada tingkat risiko atau ketidakpastian likuiditas di masa depan. FI tidak pernah bisa benar-benar yakin kapan selama periode komitmen peminjam akan menuntut $10 juta penuh atau sebagian darinya secara tunai. Memang peminjam bisa datang ke bank dan meminjam jumlah yang berbeda selama periode tertentu tersebut, 1 juta di bulan 1,2 juta di bulan 2 dan sebagainya. Satunya kendala adalah plafon $10 juta. Pada pertengahan September 2008, nilai aset bersih dari reksadana pasar uang terkemuka turun di bawah $1 per saham. Peristiwa langka yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Investor merespon dengan kenaikan besar-besaran di reksadana pasar uang utama yang menyimpan surat harga komersial dalam jumlah besar. Skor ini sangat merusak stabilitas pasar pendanaan jangka pendek yang menjadi tumpuan banyak perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek mereka. Next. Akibatnya banyak perusahaan keuangan dan non-keuangan beralih ke jalur kredit cadangan mereka di bank komersial untuk pendanaan. Misalnya pada bulan Juni 2008, General Motors Corp memiliki lebih dari $22 miliar kredit bank yang tersedia dari FI seperti Bank of America dan Citigroup.
pada akhir tahun dengan kekhawatiran akan keberangkutan perusahaan yang membatasi ketersediaan minat publik. General Motors telah kehabisan jalur kredit yang tersedia. Menghapus jumlah penuh yang tersedia untuk itu, Federalis melaporkan bahwa komitmen bank yang tidak terpakai untuk mendanai konstruksi properti komersial dan residensial turun sekitar 30% pada tahun 2008. Selanjutnya, pada kuartal keempat tahun 2008, hampir 45% bank melaporkan peningkatan jumlah pinjaman C dan I dalam dolar yang ditarik berdasarkan komitmen yang sudah ada sebelumnya selama 3 bulan sebelumnya. Sampai batas tertentu, setidaknya biaya back end dan jumlah tidak yang dipakai dirancang untuk menciptakan insentif bagi peminjam untuk mengambil garis secara penuh untuk menghindari pembayaran biaya ini. Namun pada kenyataannya, banyak garis yang hanya ditarik sebagian. Next. Kredit risk LK juga menghadapi tingkat risiko kredit kontingensi dalam menetapkan suku bunga komitmen pinjaman. Secara khusus, EFI sering menambahkan premi risiko berdasarkan penilaiannya saat ini atas layakan kredit peminjam. Misalnya, peminjam dapat dinilai sebagai risiko kredit AA yang berada 1% di atas suku bunga utama. Namun, misalkan selama periode komitmen 1 tahun perusahaan peminjam yang mengalami kesulitan, pendapatannya menurun sehingga kelayakan kredit terutama menjadi 3B. Masalah itu adalah bahwa premi risiko kredit atas komitmen terdapat ke tingkat AA untuk periode komitmen 1 tahun. Untuk menghindari penurunan dramatis dalam kelayakan kredit peminjam sama periode komitmen, sebagian besar LK menyatakan perubahan material yang merugikan dalam klausul kondisi di mana LK dapat membatalkan atau mengubah harga komitmen pinjaman. Misalnya, karena memburukkan kualitas kredit peminjam bisnis dan rumah tangga pada akhir 2008, bank mengurangi atau membatalkan jalur kredit untuk bisnis rumah tangga serta komitmen yang tidak dipakai untuk mendanai pinjaman dan kontrak. Namun menjalankan klausul semacam itu benar-benar merupakan pilihan terakhir bagi LK karena dapat membuat peminjam gulung tikar dan mengakibatkan tuntutan hukum yang mahal atas pelanggaran kontrak. Next. Agregat funding risk. Banyak perusahaan peminjam besar seperti Home Depot, Ford, dan IBM mengalami banyak komitmen atau jalur kredit dengan banyak LK sebagai penjaminan terhadap krisis kredit di masa depan. Dan krisis kredit pasokan pinjaman spot pada peminjam dibatasi mungkin sebagai akibat dari tindakan moneter yang tetap dari Federal Reserve. Penyebab lainnya adalah peningkatan keengganan LK terhadap pinjaman. Kebetulan terlihat selama krisis keuangan ketika bank tidak mau meminjamkan pada siapapun kecuali pemohon pinjaman yang paling kredit. Dalam krisis seperti itu, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti mereka yang tidak memiliki komitmen pinjaman. Namun, hal ini juga menyeratkan bahwa pemerintahan yang agregat peminjam untuk menghapuskan komitmen pinjaman kemungkinan akan menjadi pilihan terbesar ketika kondisi pinjaman dan pendanaan LK paling mahal dan sulit. Dalam kondisi kredit yang sulit, efek penghapusan komitmen agregat ini dapat meningkatkan biaya dana di atas tingkat normal, sementara banyak LK berebut dana untuk memenuhi komitmen mereka kepada nasabah. Next. Misalnya pada pertengahan September 2008, pasar keuangan membeku dan bank-bank berhenti saling meminjamkan dengan harga yang sangat tinggi. Tingkat penawaran interbank London semalam atau tingkat patokan mencerminkan tingkat di mana bank meminjamkan satu sama lain lebih dari 2 kali lipat. Bank pada umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku bunga pinjaman dan bank ini umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar kembali. Ketika kepercayaan mereka terlalu besar sama keuangan, hal ini serupa dengan efek eksternalitas yang umum terjadi di bayar pasar. Jika semua peserta secara bersamaan bertindak bersama dan secara mengaruhi biaya masing-masing peserta. 4. Efek risiko kontingensi yang baru saja diidentifikasi: risiko suku bunga, risiko teknis, risiko kredit, risiko pendanaan. Agregat tampak menyiratkan mereka bahwa aktivitas komitmen pinjaman meningkat faktor keberangkatan LK yang terlibat dalam tersebut. Namun pandangan yang berlawanan berpendapat bahwa kontrak komitmen pinjaman dapat membuat LK risiko daripada jika tidak terlibat dalamnya. Pandangan ini berpendapat bahwa untuk dapat membebankan biaya menjual komitmen pinjaman atau asuransi kredit secara LK harus meyakinkan peminjam bahwa masih dapat memberikan kredit yang dibutuhkan di masa depan. Next. Untuk meyakinkan peminjam bahwa LK akan ada untuk memenuhi komitmennya di masa depan, manajer harus mengadopsi portofolio berisiko rendah saat ini daripada yang seharusnya. Dengan mengadopsi portofolio berisiko rendah, manajer meningkatkan kemungkinan bahwa LK akan dapat memenuhi semua kewajiban jangka panjang di dalam dan di luar neraca.
Menariknya, studi empiris telah mengonfirmasi bahwa bank yang membuat lebih banyak komitmen pinjaman memiliki karakteristik risiko portofolio on balance sheet yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat komitmen yang relatif rendah, yaitu bank yang lebih aman memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membuat komitmen. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Sada. Selanjutnya surat kredit dan surat kredit siaga. Dalam penjualan surat kredit komersial atau LC dan surat kredit siaga atau SLC untuk biaya akan menambah kewajiban kontingensi masa depan mereka. Baik LC dan SLC pada dasarnya jaminan dijual oleh FI untuk menanggung pertunjukan pembeli jaminan seperti korporasi. Dalam istilah ekonomi, FI yang menjual LC dan SLC menjual asuransi terhadap frekuensi atau tingkat asuransi berbeda yang dijual oleh perusahaan asuransi properti korban. Kontrak LC dan SLC berbeda dalam tingkat keparahan dan frekuensi exposure risikonya. Selanjutnya, kita melihat exposure risiko FI dari terlibat dalam aktivitas off balance sheet LC dan SLC. Selanjutnya, commercial letters of credit. Surat kredit komersial banyak digunakan baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Misalnya, mereka memudahkan pengiriman biji-bijian antara seorang petani di Iowa dan pembeli di New Orleans atau pengiriman barang antara importir AS dan eksportir asing. Peran FI adalah untuk memberikan jaminan resmi bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan diterima terlepas dari apakah pembeli barang gagal bayar. Selanjutnya ada gambar 16.2 tentang surat sederhana dari transaksi kredit. Misalkan importir AS mengirim pesanan mesin senilai 10 juta dolar ke eksportir Jerman seperti yang ditunjukkan oleh panah 1, namun eksportir Jerman mungkin enggan mengirimkan barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah barang dikirimkan. Importir AS mungkin tidak berjanji untuk membayar barang dalam 90 hari, tetapi eksportir Jerman mungkin tidak aman karena mengetahui sedikit tentang kelayakan kredit importir AS karena importir AS. Untuk memujuk eksportir Jerman untuk mengirimkan barang, importir AS mungkin harus beralih ke FIAS yang besar telah menjalin hubungan pelanggan jangka panjang dengannya. Dalam perannya sebagai pemberi penjamin dan pemantau, FIAS dapat menilai kelayakan kredit importir AS dengan lebih baik. Amerika Serikat FI dapat mengeluarkan jaminan pembayaran bersyarat yaitu LC kepada eksportir Jerman atas nama importir sebagai imbalan atas biaya LC yang dibayarkan oleh importir AS. FI akan mengirimkan jaminan LC kepada eksportir Jerman. Pembayaran barang dalam 90 hari terlepas dari apakah importir gagal memenuhi kewajibannya kepada eksportir Jerman. Secara implisit, FI mengganti resiko kredit importir AS dengan jaminan resiko kreditnya sendiri agar substitusi ini bekerja secara efektif dalam menjamin pembayaran. Akan harus memiliki status kredit yang lebih tinggi atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir AS. Setelah FI menerbitkan LC dan mengirimkan ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir AS. Seperti yang ditunjukkan oleh panah 3 di gambar sebelumnya, kemungkinan sangat tinggi bahwa dalam 90 hari, importir AS akan membayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirim dan FI menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Biayanya mungkin 10 basis poin dari nilai nominal letter of credit atau $10.000 dalam gambar di atas. FI selanjutnya memberitahu eksportir Jerman bahwa setelah memenuhi persyaratan pengiriman, eksportir berhak menarik time draft terhadap letter of credit di FI importir, yaitu menarik uang sebesar nilai transaksi. Setelah pesanan ekspor dikirim, eksportir Jerman menyerahkan draft waktu dan surat-surat pengiriman ke FI miliknya sendiri yang meneruskannya ke FI AS importir.
USFI mencap draft waktu sebagai diterima dan draft tersebut menjadi akseptasi bankir yang tercantum di neraca. Pada titik ini, FIAS mengembalikan time draft yang distempel ke FI eksportir Jerman dan pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Misalnya dalam 90 hari atau segera membayar FI asing dan secara implisit eksportir nilai diskonto dari akseptasi bankir. Selanjutnya ada standby letter of credit. Standby letter of credit melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan surat kredit komersial. Namun struktur dan jenis resiko yang ditanggungnya itu berbeda. LK dapat menerbitkan SLC untuk menutupi kontingensi yang berpotensi lebih rendah. Kurang dapat diprediksi atau sering terjadi dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan-jaminan kinerja di mana LK dapat menjamin bahwa pembangunan real estate akan selesai dalam selang waktu tertentu. Alternatifnya, FI dapat menawarkan jaminan gagal bayar untuk mendukung penerbitan surat berharga komersial atau obligasi pendapatan daerah untuk memungkinkan penerbit mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi tanpa peningkatan kredit. Misalnya, banyak perusahaan tidak akan mendapat menjamin di pasar CP atau harus meminjam dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Peminjam P1 yang menawarkan kertas komersial berkualitas tinggi biasanya membayar 40 basis poin lebih rendah dari peminjam P2 tingkat kualitas berikutnya. Dengan membayar biaya mungkin sebesar 25 basis poin kepada LK, FI menjamin untuk membayar pokok dan bunga pembeli CP pada saat jatuh tempo. Seandainya perusahaan penerbit itu sendiri tidak mampu membayar. Dukungan SLC untuk masalah CP biasanya menghasilkan penempatan surat kabar di kelas resiko gagal bayar rendah dan penghematan penerbit hingga 15 basis poin untuk biaya penerbitan kurang 40 basis poin dikurangi 25 basis poin biaya SLC, poin yang sama dengan 15 basis poin. Perhatikan bahwa dalam menjual SLC, LK bersaing langsung dengan produk OBS lainnya, komitmen penjaminan. Daripada membeli SLC dari FI untuk mendukung masalah CP, perusahaan penerbit mungkin membayar biaya kepada FI untuk memasok komitmen pinjaman. Komitmen pinjaman ini akan sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo masalah CP, misalnya plafon 100 juta dolar dan jatuh tempo 45 hari. Jika pada saat jatuh tempo, penerbit CP tidak memiliki cukup dana untuk membayar kembali pemegang CP, penerbit berhak untuk mengambil komitmen pinjaman 100 juta dolar dan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi pembayaran CP. Seringkali biaya di muka untuk komitmen pinjaman semacam itu lebih rendah daripada biaya di SLC, oleh karena itu banyak perusahaan penerbit CP lebih suka menggunakan komitmen pinjaman. Selanjutnya ada risk associated with letter of credit. Risiko bagi LK dalam menjual letter of credit adalah bahwa pembeli LC dapat gagal memenuhi kewajiban kontrak seperti yang dijanjikan. Misalkan itu dengan LC komersial yang dijelaskan di atas, terdapat kemungkinan bahwa importir AS tidak mampu membayar 10 juta dolar dalam 90 hari dan akan gagal bayar. Kemudian FI berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan terpenuhi. Biaya dari prestasi seperti itu berarti FI penjamin harus membayar 10 juta dolar kepada eksportir. Akan ada klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Begitu juga untuk SLC. Kemungkinan bahwa penerbit CP tidak akan mampu membayar pemegang CP sebesar 100 juta dolar seperti yang dijanjikan pada saat jatuh tempo. FI kemudian akan diwajibkan untuk membayar 100 juta kepada pemegang investor atas nama penerbit. Jelas biaya pada letter of credit harus melebihi ekspektasi resiko gagal bayar pada LC yang setara dengan kemungkinan gagal bayar oleh pihak lawan dikalikan pembayaran bersih yang diharapkan pada LC setelah disesuaikan dengan kemampuan FI untuk mengklaim kembali aset dari importir yang default dan biaya pemantauan apapun.
Selama krisis keuangan, banyak perusahaan tidak mampu membayar kewajiban kertas komersial mereka yang jatuh tempo. Jumlah potensial gagal bayar akan melumpuhkan LK yang sudah kekurangan likuiditas yang telah menulis standby LC yang mendukung surat berharga komersial. Sebagai tanggapan, Dewan Federal Reserve mengumumkan pembentukan fasilitas pendanaan kertas komersial, sebuah fasilitas yang melengkapi fasilitas kredit yang ada untuk membantu menyediakan likuiditas ke pasar pendanaan jangka pendek. Berdasarkan rencana tersebut, Federal Reserve masuk untuk membeli surat berharga komersial dan utang jangka pendek lainnya yang membiayai operasi sehari-hari perusahaan. Selanjutnya ada derivatif, kontrak, future, forward, swap, and option. LK dapat berupa penggunaan kontrak derivatif yang untuk lindung nilai dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Pada tahun 2015, 1.427 bank dan lembaga tabungan AS adalah pengguna derivatif dengan 4 bank dealer besar seperti JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, dan Bank of America menyumbang sekitar 91,3% dari 120 dolar miliar derivatif yang dimiliki dan dilaporkan. Pada kuartal pertama 2015, 1.427 LK memperoleh pendapatan perdagangan lebih dari 7,7 miliar dari portofolio derivatif mereka. Namun seperti yang disoroti pada tabel 16.2 dan pembahasan sepanjang bab ini, risiko pada sekuritas ini dapat menyebabkan kerugian besar, bahkan kegagalan perusahaan. Risiko kredit kontijen kemungkinan akan muncul saat LK memperluas posisi mereka dalam kontrak forward, future, swap, dan opsi. Risiko ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin gagal memenuhi kewajiban pembayaran, meninggalkan FI tanpa lindung nilai, dan harus menggantikan kontrak dengan suku bunga, harga, atau nilai tukar saat ini. Kontrak forward sendiri adalah kontrak non-standar yang dibuat secara bilateral oleh pihak-pihak yang bernegosiasi seperti 2FI, dan semua arus kas harus dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo kontrak. Dengan demikian, mereka pada dasarnya adalah pengaturan over the counter tanpa jaminan eksternal jika satu atau pihak lain gagal memenuhi kontrak. Sebaliknya, future kontrak adalah kontrak standar yang dijamin oleh bursa terorganisir seperti New York Future Exchange, bagian dari ICE Future US. Kontrak berjangka seperti kontrak berjangka adalah komitmen untuk mengirimkan valuta asing di masa mendatang. Namun jika pihak lawan gagal bayar pada kontrak berjangka, bursa mengasumsikan bahwa pihak gagal bayar dan kewajiban pembayaran. Jadi kecuali pasar keuangan yang sistematis keruntuhan mengancam bursa itu sendiri, kontrak berjangka pada dasarnya bebas dari risiko gagal bayar. Selain risiko gagal bayar, dikurangi dengan pendanaan harian ke pasar kontrak. Ini mencegah akumulasi kerugian dan keuntungan yang terjadi dengan kontrak berjangka. Opsi adalah kontrak yang memberi pemegangnya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga dapat dibeli atau dijual oleh FI, diperdagangkan baik oleh OTC atau dijual di bursa terorganisir. Swap adalah kesepakatan antara kedua pihak untuk mempertukarkan arus kas periodik tertentu di masa depan berdasarkan beberapa instrumen atau harga yang mendasari. Serupa dengan opsi, swap adalah instrumen OTC, biasanya rentan terhadap resiko tekanan. Jika suku bunga banyak bergerak, satu pihak dihadapkan dengan eksposur kerugian yang cukup besar di masa depan, menciptakan insentif untuk gagal bayar. Pasar derivatif kredit telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Bank komersial telah memiliki 15.227,5 miliar nilai nasional derivatif kredit yang beredar pada tahun 2011. Nilai tersebut turun menjadi 9.017 miliar pada tahun 2015. Muncul derivatif baru ini penting karena akibatnya lebih banyak
eksposur resiko kredit daripada eksposur resiko suku bunga atau FX. Derivatif kredit termasuk forward, opsi, dan swap kemungkinan memungkinkan LK untuk melindungi resiko kredit mereka. Mereka dapat digunakan untuk melindungi resiko pada pinjaman individu atau obligasi, portofolio pinjaman, dan obligasi. Banyak lembaga keuangan yang memiliki derivatif kredit dalam jumlah besar menyimpan dalam apa yang dikenal sebagai sarana tujuan khusus atau SPF atau sarjana investasi khusus atau SIF yang dikenal juga sebagai bank bayangan. SIF dan SPV dijelaskan sepenuhnya meskipun SIF terkait erat dengan SPV. Keduanya berbeda dalam hal ketidaksesuaian jatuh tempo kewajiban. Sebaliknya, SPV umumnya mencocokkan jatuh tempo kewajiban obligasi mereka dengan aset mereka, hipotek, pinjaman jangka panjang. SPV membeli aset pinjaman baru dari bank asal untuk uang tunai yang dihasilkan dari penjualan sekuritas beragun aset. SPV menjual yang baru menciptakan sekuritas berbasis aset derivatif kredit kepada investor seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun mendapatkan bayaran untuk layanan tersebut. Daripada menjual sekuritas yang didukung aset secara langsung kepada investor untuk mendapatkan uang tunai seperti halnya SPV, SIF menjual obligasi atau surat berharga komersial kepada investor untuk mendapatkan uang tunai untuk membeli aset bank. SIF kemudian menahan pinjaman yang dibeli dari bank di neraca sendiri sampai jatuh tempo. Aset pinjaman yang dimiliki oleh SIF ini mendukung instrumen utang untuk diterbitkan oleh SIF kepada investor. SIF membayar tingkat bunga yang lebih rendah pada hutang jangka pendek yang diterbitkannya daripada yang diperolehnya dari hipotek dan aset jangka panjang lainnya yang diinvestasikan. Selanjutnya ada credit risk concern with derivative security. Secara umum, resiko gagal bayar pada kontrak OTC meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo kontrak dan fluktuasi harga pokok, suku bunga, atau nilai tukar. Namun krisis keuangan dengan jelas menggambarkan besarnya risiko yang dapat ditimbulkan oleh derivatif FI dan bahkan sistem keuangan dunia. Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan gagal membayar kewajibannya berdasarkan kontrak derivatif sesuai yang mengharuskan FI untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini dan menilai secara potensial kerugian. Risiko ini paling lazim dalam OTC daripada kontrak derivatif diperdagangkan di bursa. Pertumbuhan pasar sekuritas derivatif merupakan salah satu faktor utama yang mendasari penerapan persyaratan permodalan berbasis resiko PIS pada Januari 1993. Ketakutan kemudian adalah bahwa dalam kontrak keamanan derivatif jangka panjang, pihak lawan yang kehabisan uang, yaitu pihak lawan yang saat ini berada pada posisi merugikan dalam hal arus kas, akan memiliki insentif gagal bayar pada kontrak semacam itu untuk mencegah kerugian saat ini dan masa depan. Selanjutnya ada forward purchase and sales of when issue security. Sangat sering bank dan LK lainnya, khususnya bank investasi, melakukan komitmen untuk membeli dan menjual sekuritas sebelum diterbitkan. Ini disebut perdagangan saat dikeluarkan WI, komitmen OBS dapat mengekspos FI ke resiko suku bunga masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan mereka atas kontrak berjangka. Biasanya, bank investasi besar dan bank komersial adalah dealer WI T-bill utama. Saat ini sekitar 20 bank. Mereka menjual T-bills yang belum diterbitkan untuk pengiriman ke depan kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin kecil di atas harga yang mereka perkirakan akan dibayar di lelang utama. Ini bisa menguntungkan jika dealer utama mendapatkan semua tagihan yang dibutuhkan di lelang dengan harga atau suku bunga yang sesuai dengan memenuhi kontrak forward WI. Dealer utama yang membuat kesalahan mengenai tenor lelang, yaitu tingkat suku bunga, menghadapi resiko bahwa komitmen yang dibuat untuk mengirimkan T-bills di pasar WI hanya dapat dipenuhi dengan kerugian.
Di KFI membeli T-bills atas nama pelanggan sebelum pelelangan sekuritas mingguan yang sebenarnya hal itu menimbulkan resiko underpricing sekuritas. Pada hari T-bills dibagikan, ada kemungkinan karena tingginya permintaan harga jauh lebih tinggi dari perkiraan. Selanjutnya ada low. Banyak bank dan LK lainnya menghasilkan pinjaman di neraca mereka, tetapi alih-alih menahannya hingga jatuh tempo, mereka dengan cepat menjualnya ke investor luar. Investor luar ini termasuk bank lain, perusahaan asuransi, reksadana, bahkan korporasi. Dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman dan penjual pinjaman, LK beroperasi lebih seperti broker pinjaman daripada sebagai pengubah aset tradisional. Selanjutnya ada risk associate with loan sales. Misalkan pinjaman dijual dengan jaminan, kemudian penjualan pinjaman menghadirkan risiko kredit kontingensi jangka panjang kepada penjual. Pada dasarnya, pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman kepada penjual yang dapat digunakan kembali jika kualitas kredit dari pinjaman yang dibeli memburuk. Ketika suku bunga meningkat, ada kemungkinan gagal bayar pinjaman yang lebih tinggi dan probabilitas yang lebih tinggi bahwa LK harus kembali sebagian dari pinjaman. Peminjam dengan reputasi kredit yang baik akan cenderung gagal bayar. Pada kenyataannya, sifat resource atau non-resource dari penjualan pinjaman seringkali tidak jelas. Selanjutnya, 4 akan dibacakan oleh Resnandia. Risiko non-schedule L of balance sheet. Next. Next. Sejauh ini kita telah melihat 5 aktivitas OBS berbeda yang harus dilaporkan oleh bank dan penghematan kepada Federal Reserve setiap kuartal sebagai bagian dari bagian jadwal L dari laporan panggilan. Perusahaan asuransi dan bank investasi juga terlibat dalam transaksi berjangka forward, swap, dan opsi dalam berbagai bentuk. Perusahaan asuransi jiwa sangat terlibat dalam membuat komitmen pajak dalam hipotek komersial. Perusahaan properti korban menanggung jumlah besar jaminan keuangan, dan bank investasi terlibat dalam perdagangan sekuritas yang diterbitkan saat itu. Kelima, aktivitas yang baru saja dibahas bukanlah satu-satunya aktivitas OBS yang dapat menimbulkan kewajiban atau resiko kontingensi bagi LK. Selanjutnya, kami secara singkat memperkenalkan 2 aktivitas lain yang dapat membuatnya. Kami membahas kegiatan secara lebih panjang lebar di bab next. LK mengirimkan sebagian besar pembayaran dolar grosir mereka melalui sistem transfer kawan seperti Fedwire dan sistem pembayaran antar bank lembaga clearing atau CHIPS. Federal Reserve memiliki jaringan transfer kawan domestik. CHIPS adalah jaringan internasional dan swasta yang dimiliki oleh beda dengan sistem Fedwire domestik. Sebagian kecil dari dana atau pesan pembayaran yang dikirim pada jaringan CHIPS dalam satu hari merupakan pesan sementara yang menjadi final dan diselesaikan hanya pada penghujung hari. Misalnya, Bank X mengirimkan pesan pembayaran transfer dana Bank Z pada pukul 11 GST. Penyelesaian tunai aktual dan transfer fisik dana antara X dan Z terjadi pada akhir hari biasanya dengan mentransfer uang tunai yang disimpan dalam rekening cadangan di Bank Federal Reserve. Karena transfer dana belum selesai hingga penghujung hari, Bank Z, bank penerima pesan, menghadapi resiko penyelesaian intraday atau dalam hari secara khusus. Bank Z mengasumsikan bahwa dana yang diterima pada pukul 11 dari Bank ZX yang menghasilkan pengiriman dana yang sebenarnya pada akhir hari dan dapat meminjamkan ke Bank Y pada pukul 11.15. Namun jika Bank X tidak memberikan penyelesaian tersebut, next.
Dana yang dijanjikan pada akhir hari Bank Z dan karena itu mungkin tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran ke Bank Y. Dapat dibayangkan posisi debitur bersih Bank Z mungkin cukup besar untuk melebihi modal dan cadangan, menjadikannya bangkrut secara teknis. Gangguan seperti itu hanya dapat terjadi jika penipuan besar ditemukan dalam pembukuan Bank X. Pada siang hari dan regulator bank menutupinya pada hari yang sama. Situasi itu akan membuat pembayaran ke Bank Z tidak mungkin diselesaikan pada akhir hari. Alternatifnya, Bank X mungkin mengirimkan dana yang tidak dimilikinya dengan harapan mempertahankan namanya di pasar. Untuk dapat mengumpulkan dana di kemudian hari, namun bank lain mungkin merevisi batas kredit mereka untuk bank ini. Pada siang hari, membuat Bank X tidak dapat memberikan semua dana yang dijanjikan kepada Bank Z. 21. 21. Fitur penting dari risiko penyelesaian adalah bahwa FI terpapar risiko kredit dalam hari atau intraday yang tidak muncul di neracanya. Neraca paling baik merangkum hanya posisi penutupan akhir hari atau pembukuan LK. Dengan demikian risiko penyelesaian intraday adalah bentuk tambahan dari risiko OBS yang dihadapinya. LK yang berpartisipasi dalam jaringan sistem bayar transfer grosir swasta. Lihat bab 17 untuk analisis yang lebih rinci tentang risiko ini dan perubahan kebijakan terkini yang dirancang untuk mengurangi risiko ini. Risiko afiliasi. Banyak LK beroperasi sebagai perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham, biasanya lebih dari 20% perusahaan lain. Misalnya Citigroup adalah perusahaan induk satu bank OBHC yang memiliki semua saham yang diizinkan seperti pemrosesan data melalui afiliasi atau perusahaan yang dikapitalisasi secara terpisah yang dimilikinya demikian pula. Sejumlah holding company lainnya merupakan multi-bank holding company MBHCS yang memiliki saham di sejumlah bank berbeda. JP Morgan Chase adalah MBHC yang memegang saham di Bank Nasional. Struktur organisasi untuk kedua perusahaan induk disajikan pada gambar 16.4. Secara hukum, dalam konteks OBHC, bank dan afiliasi non-bank adalah perusahaan yang terpisah seperti halnya Bank 1 dan Bank 2 dalam konteks MBHC. Jadi dalam gambar 16.4, kegagalan afiliasi non-bank dan bank seharusnya tidak berpengaruh pada sumber daya keuangan bank di OBHC atau Bank 1 di MBHC. Inilah inti dari prinsip keterpisahan korporasi yang mendasari perseroan terbatas legal di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, kegagalan perusahaan atau bank afiliasi membebankan risiko afiliasi pada bank lain dalam struktur perusahaan induk dalam beberapa cara. Kami bahas dua cara berikutnya. Pertama, kreditor dari afiliasi yang gagal dapat menuntut sumber daya bank yang bertahan dengan alasan bahwa secara operasional dalam nama atau dalam kegiatan bank sebenarnya bukan perusahaan yang terpisah dari afiliasi yang gagal. Argumen estopel yang dibuat berdasarkan undang-undang ini didasarkan pada gagasan bahwa pelanggan dari institusi yang gagal relatif tidak canggih. Dalam urusan keuangan mereka. Next, atau alasan serupa. 20 kedua, regulator telah mencoba kegagalan MBHC yang besar. Di bawah doktrin ini, keterpisahan korporasi regulator telah mencoba menerapkan prinsip ini pengadilan umum lainnya. Jika salah satu dari pelanggaran
pemisahan korporasi secara hukum, risiko yang terkait dengan aktivitas afiliasi non-bank atau aktivitas bank afiliasi membebankan kewajiban OBS kontingensi tambahan pada bank yang sehat. Hal ini berlaku untuk bank dan berpotensi berlaku untuk banyak LK lainnya, seperti perusahaan asuransi, bank investasi, dan konglomerat, jasa keuangan yang mengadopsi struktur organisasi perusahaan induk di mana pemisahan perusahaan dilakukan. Pada tahun 1999, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan FSMA. Lihat bab 21, undang-undang ini dipandang sebagai perubahan terbesar dalam peraturan lembaga keuangan. Berapa? Demikian implikasi peningkatan resiko afiliasi pada oke, nggak apa-apa. LO5, peran aktivitas OBS dalam mengurangi resiko. Next. Next. Bab ini. Next. Bab ini menekankan bahwa kegiatan OBS dapat menambah resiko kegiatan LK. Memang, sebagian besar aset dan kewajiban kontingensi memiliki berbagai karakteristik yang dapat menonjolkan default dan atau exposure resiko suku bunga LK. Meski demikian, LK menggunakan beberapa instrumen OBS, khususnya forward, futures, option, dan swap, untuk mengurangi atau mengelola risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan exposure risiko kredit dengan cara yang lebih baik daripada jika tidak ada ketika digunakan untuk melindungi. Yang punya hijau bayar 100. Yang punya hijau itu bayar 10. Misalnya risiko pihak lawan gagal bayar atas risiko kontrak valuta asing yang berjangka sangat kecil. Ini mungkin jauh lebih rendah daripada risiko kebangkrutan yang dihadapi LK. Jika tidak menggunakan berjangka untuk melakukan lindung nilai atas aset valuta asing terhadap fluktuasinya. Meskipun atribut pengurangan risiko dari sekuritas derivatif OBS yang dimiliki oleh FI, perluasan penggunaan derivatif telah menyebabkan banyak regulator berfokus pada aktivitas penambahan. Misalnya Undang-Undang Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Derivatif DSSSA tahun 1994 mengamanatkan peningkatan pengawasan regulasi untuk LK yang memegang sekuritas derivatif, termasuk peningkatan dan regulasi modal, pengungkapan dan akuntabilitas, peningkatan pengawasan proses manajemen risiko, dan persyaratan pelaporan tambahan. Juga pada tahun 1994, General Accounting Office (GAO) mengeluarkan laporan kepada Kongres tentang penggunaan derivatif oleh LK dan tindakan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan integritas sistem keuangan. GAO secara khusus merekomendasikan bahwa kegiatan derivatif sekuritas yang tidak diatur dan afiliasi perusahaan asuransi dari organisasi perbankan ke bawah lingkup satu atau lebih badan pengatur yang ada. Meskipun aturan dan peraturan ini disahkan pada awal 1990 dan kerugian besar pada sekuritas derivatif oleh LK sebelumnya, dan terutama secara krisis keuangan telah mengakibatkan perlunya peraturan tambahan. Sebagai akibat dari peran derivatif, khususnya kredit default swap (CDS) dimainkan dalam krisis keuangan pada tahun 2009, regulator mengubah sistem regulasi keuangan AS, memperluas pengawasan regulasi terhadap sekuritas peningkatan kredit berdasarkan bahwa bank besar dan lembaga keuangan lainnya menjalankan kontrak derivatif tertentu ke lembaga clearing yang diatur yang berfungsi sebagai penahan jika salah satu pihak gagal bayar, dan persyaratan bahwa originator, sponsor, atau broker dari aset yang disekuritas memiliki kepentingan keuangan dalam pelaksanaannya.
peraturan tersebut mensyaratkan bahwa semua kontrak derivatif tunduk pada peraturan semua dealer derivatif tunduk pada pengawasan dan regulator diperdayakan untuk menegakkan aturan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan. Peningkatan regulasi pasar derivatif dimaksudkan untuk mencapai 4 tujuan umum. Terhadap sistem keuangan, 2. Mempromosikan efisiensi dan transparansi pasar tersebut, 3. Mencegah manipulasi pasar, penipuan dan penyalahgunaan pasar lainnya, dan 4. Memastikan bahwa derivatif OTC dipasarkan secara tidak tepat kepada pihak yang tidak canggih. Lepas dari resiko mereka dapat mengizinkan manajer yang menghindari risiko, derivatif dapat mendorong manajer untuk mengikuti strateginya. Derivatif dapat memungkinkan konflik dengan opsi dan futures, dapat mengurangi volatilitas laba jika dilindungi nilai dengan jumlah yang sesuai. Lindung nilai tersebut dapat dimasukkan ke dalam portofolio keseluruhan sehingga aktivitas perdagangan dan lindung nilai dapat dilakukan secara independen sambil tetap mengurangi total exposure FI. Dimungkinkan juga untuk mengimbangi paparan aktivitas di dalam dan di luar neraca. Misalnya ada kemungkinan tinggal tiga. Misalnya dengan demikian pengaturan aktivitas off balance sheet harus mengenali efek positif dari instrumen ini dalam membantu memperbaiki exposure FI secara total. Selain itu, fee dari aktivitas OBS memberikan sumber utama pendapatan non bunga bagi banyak LK, terutama LK terbesar yang paling layak kredit. Pentingnya pendapatan non bunga untuk bank besar ditunjukkan pada tabel 17.1 di bab 17. Jadi bisa mundur sekali nggak? Belum selesai. Juga hati-hati, peningkatan pendapatan OBS berpotensi mengkompensasi peningkatan exposure risiko OBS dan benar-benar mengurangi kemungkinan kebangkrutan untuk beberapa LK. Next. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Noval, Fadil maupun Nadia? Ya, cukup, tidak ada. Baik, jika tidak ada tambahan dari Fadil, Nadia, atau Noval, mungkin kita cukupkan untuk penjelasan malam ini. Sekiranya ada pertanyaan atau kurang jelasan dari materi kami bisa ditanyakan di YouTube Pak Sparta. Selamat malam dan selamat beraktivitas.